Jadi ketika guru yang memiliki blog dan membuat artikel tentang materi tertentu, artikel itu bisa dibagikan ke siswa sebelum pertemuan untuk dibaca, kemudian pada saat pertemuan itu bisa didiskusikan seperti itu. Nah, fitur dari blog juga ada komentar sehingga peserta bisa bertanya atau menjawab pertanyaan dari teman sekelasnya. Selain untuk sebagai sumber informasi dan platform untuk diskusi, ini sumber informasi dan diskusi ketika guru yang membuat blog atau membuat artikel. Tetapi bisa juga dimanfaatkan dalam pembelajaran itu, gurunya meminta siswa untuk membuat blog dan membuat artikelnya sendiri, seperti itu. Nah, berdasarkan literatur, ternyata ketika siswa diminta untuk menuliskan konsep-konsep sains dengan target pembaca orang-orang yang lebih muda, misalnya, mereka dapat mengkonstruk pemahaman dan bisa memahami materinya dengan lebih baik. Oke. Nah, di sini saya coba menampilkan beberapa penelitian. Jadi saya ambil ada 2 penelitian tentang bagaimana efek menulis pada peningkatan pemahaman konsep sains siswa. Seperti itu. Jadi di penelitian ini menemukan bahwa ketika siswa menulis artikel untuk orang-orang yang lebih muda atau misalnya juniornya, ternyata mereka lebih mempunyai pemahaman yang lebih tinggi dibanding siswa yang jadi kelompok siswa yang menulis untuk gurunya, seperti itu. Selain itu, artikel penelitian lainnya juga menyebutkan bahwa ternyata ketika kita melatih siswa untuk menulis, itu bisa meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan menganalisis. Kenapa? Karena dalam proses menulis itu, siswa harus mentranslate dari apa yang mereka baca ke bahasa sehari-hari. Kemudian setelah itu ketika mereka menulis, mereka harus mentranslate lagi dari bahasa yang mereka pahami ke bahasa yang bisa dengan mudah dipahami oleh target pembacanya, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh artikel yang sudah saya buat untuk proses pembelajaran. Jadi, ini contohnya, tahap pertama saya akan membuat materi, jadi review istilahnya ringkasan materi penting untuk dibahas, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, materi ini saya berikan ke siswa, di dalamnya itu sudah ada link-link artikel atau link-link bahan bacaan yang bisa mereka baca lebih lanjut. Setelah itu, 3 hari kemudian, saya akan memberi contoh soal. Jadi ini sebenarnya ini adalah untuk kepentingan pembimbingan. Jadi untuk ada anak SMA yang dibimbing Olimpiade, jadi bisa menggunakan blog, tapi bisa juga untuk di kelas. Tahap pertama membuat artikelnya, kemudian mereka punya cukup waktu 2 hari atau 3 hari untuk membaca, kemudian postingan selanjutnya adalah soal. Jadi diberikan contoh soalnya, seperti itu. Nah, setelah itu, soal ini mereka bisa diberi pilihan, boleh berdiskusi di blog atau boleh berdiskusi di grup, karena kami juga punya grup WhatsApp, seperti itu, karena ada kecenderungan siswa ternyata tidak semua siswa mau. Oke. Ada lagi yang share konten ini. Oke. Jadi saya lanjut ya. Jadi ternyata tidak semua ada yang share konten lagi ini. Bisa. Ini saya sudah lanjut ya, Pak. Bentar, Bu. Ada yang masuk lagi di WhatsApp. Ya, oke, silakan lanjut. Oke. Nah, jadi
ternyata tidak semua siswa ketika saya mengajak mereka untuk berdiskusi di blog, ternyata tidak semua siswa mau menampilkan komentarnya di blog. Tapi ketika saya ajak berdiskusi untuk menjawab jawaban ini di WhatsApp, ternyata mereka menjadi aktif seperti itu. Ternyata mereka ada beberapa siswa yang lebih nyaman untuk mengungkapkan jawabannya di grup seperti itu. Nah, selanjutnya setelah setelah memberikan soal ini, kita kan sudah berdiskusi. Nah, dari proses diskusi itu kita akan tahu bagian-bagian materi yang siswa sulit pahami atau mungkin mereka mengalami miskonsepsi. Nah, karena itu postingan selanjutnya adalah memberikan penjelasan tentang bagian itu. Nah, jadi dari soal ini, ternyata apa yang perlu dipahami oleh siswa adalah tentang perbandingan anatomi daun, tanaman C3 dan C4. Ini saya ambil contoh di bidang biologi. Nah, selanjutnya pemanfaatan Google blog juga, kita bisa mengintegrasikan YouTube atau fitur-fitur lain atau website lain itu bisa disatukan ke artikel kita. Jadi tanpa harus membuat video penjelasannya atau animasinya, kita bisa mencari animasi yang memang relevan dan dimasukkan ke dalam artikel penjelasan guru. Seperti itu. Nah, selain menjawab pertanyaan terkait konsep, blog juga bisa dimanfaatkan oleh guru untuk menunjang proses pembelajaran siswa dalam hal motivasi. Ini beberapa artikel ini, misalnya review ringkas siklus nitrogen, rahasia sukses belajar bahasa Inggris, kemudian tips menumbuhkan dan merawat motivasi belajar. Semua ini saya buat sebagai tanggapan terhadap pertanyaan dari siswa dan mahasiswa seperti itu. Jadi memang artikel itu dibuat sebagai tanggapan terhadap hal-hal yang ingin diketahui oleh peserta didik seperti itu. Nah, ini juga berapa sih jumlah total energi dari respirasi seluler? Ini adalah salah satu pertanyaan yang cukup sering saya terima, sehingga setelah menerima sekian kali, akhirnya saya buatkan artikelnya juga seperti itu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena ada fitur komentar, jadi bisa terjadi diskusi setelah artikel kita. Di sini ada artikel tentang ATP sebagai sumber energi universal. Jadi pentingnya blog adalah guru bisa memberikan analogi-analogi yang sesuai, yang dianggap akan bisa dipahami dengan mudah oleh siswa. Karena yang terjadi adalah ada beberapa siswa yang ketika membaca buku textbook sulit untuk memahami kalimatnya, mungkin butuh analogi yang lebih sederhana. Nah, disitulah fungsinya guru membuat artikel yang bagaimana caranya agar bahasa yang digunakan pada artikelnya itu lebih membuat siswa atau peserta didik lebih mudah untuk memahami materi, seperti itu. Nah, ini adalah contoh diskusi yang terjadi. Jadi, ada salah satu mahasiswa yang bertanya, kemudian dijawab seperti itu. Jadi, diskusinya bisa panjang, tergantung bagaimana pengaturannya. Nah, selanjutnya, ini adalah tampilan di blog. Jadi, kalau di blog saya ada sekitar 200 artikel, tapi banyak yang saya tarik ke draft, karena sejak 2017 saya berusaha untuk menampilkan yang relevan saja dengan pembelajaran atau pertanyaan-pertanyaan yang saya terima, seperti itu. Jadi yang publish sekarang ada 50. Kemudian ini ada fitur statistik juga, fitur komentar. Oke, saya pikir cukup untuk bagaimana pemanfaatan blog. Jadi intinya adalah ketika kita memanfaatkan blog untuk proses pembelajaran, kita bisa mengintegrasikan berbagai
fitur lain, bisa YouTube, bisa artikel-artikel lain, kemudian diskusinya bisa menggunakan WhatsApp atau bahkan bisa artikelnya bisa di-share ke Google Classroom seperti itu. Bahkan jika mau memasukkan Google Form di artikelnya untuk pengantar ujian juga bisa seperti itu. Mungkin cukup dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bu, atas materinya yang disampaikan. Bapak Ibu peserta seminar yang saya hormati, alhamdulillah kita telah menerima materi yang sangat dan luar biasa dari ini. Tentunya kita para peserta pasti ingin mengetahui lebih mendalam lagi mengenai materi yang disampaikan oleh Ibu. Olehnya itu, pada kesempatan ini kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu peserta untuk mengajukan pertanyaan kepada pemateri mengenai materi yang telah disajikan. Untuk sesi pertama, Bapak Ibu, kami berikan kesempatan 3 orang penanya. Silakan Bapak Ibu, kita bisa melalui room ini atau melalui WhatsApp atau YouTube. Silakan Bapak Ibu. Oke, sudah ada di monitor kami dari Ibu Susanti. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi write block? Apakah kita boleh mengcopy paste materi buku, kemudian dipindahkan di blog kita? Kemudian yang kedua, ini ada 2 pertanyaan dari Ibu Susanti. Bagaimana cara mengatasi write block? Maksudnya penanya ini, bolehkah mengcopy paste materi di buku, kemudian dipindahkan di blog kita? Sekira itu Ibu untuk sementara. Jadi tadi pertanyaannya, bolehkah mengcopy paste pertanyaan dari buku? Jadi kalau saya menjawabnya boleh saja, tapi dalam arti seperti ini. Saya boleh share screen lagi ya, tunggu dulu. Jadi tadi pertanyaannya, halo. Ya. Lanjut, Bu. Jadi ini adalah beberapa contoh artikel yang saya buat untuk menjawab pertanyaan dari siswa. Kalau pertanyaannya apakah boleh mengcopy paste artikel dari buku, pertanyaan saya apakah Ibu akan mengcopy paste dari A sampai Z? Itu boleh saja, yang penting dituliskan sumbernya. Jadi dalam artikel Ibu tidak mengklaim bahwa tulis itu adalah tulisan Ibu, tapi Ibu mencantumkan sumber dari apa yang Ibu tulis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya mengcopy paste penjelasan dari buku, itu mungkin bisa dilakukan pada konteks kelas yang tidak semua siswa punya buku paket. Seperti itu. Tapi untuk konteks ketika siswa memiliki buku paket, misalnya mereka punya sumber belajar, yang saya sarankan adalah bagaimana caranya agar artikel yang Ibu buat ini lebih ringkas dan mudah dipahami, kemudian memberikan analogi-analogi yang membuat siswa bisa dengan mudah memahami penjelasan dari buku. Jadi artikelnya ini sifatnya suplemen, seperti itu. Nah, saya ingin struktur ARN-Kim akar. Jadi salah satu contohnya ini struktur ARN-Kim akar. Jadi
Jadi artikel ini saya buat untuk menjawab pertanyaan dari siswa. Kemudian di sini saya menggunakan gambar. Jadi gambar ini bukan milik saya, tapi saya ambil dari artikel lain, dan itu konteksnya tidak apa-apa karena saya menuliskan daftar pustakanya di sini. Jadi ketika ada penjelasan, misalnya seperti ini penjelasan di paragraf ini bahwa tentang jaringan dari tanaman jagung itu asalnya dari Gunawardena et al. 2001. Nah, kemudian saya jelaskan sumber artikelnya di sini, kemudian jika siswa mau mendownload full artikelnya, saya juga siapkan linknya. Jadi konteksnya seperti itu, Bu. Artikelnya sebagai wadah atau bisa membantu siswa untuk belajar lebih jauh lagi. Struktur aerenkim akar. Kemudian, nah tadi saya baca pertanyaan juga, misalnya ini saya ambil contoh tentang bagaimana kalau kita memasukkan YouTube ke artikel kita, apakah copyright-nya bermasalah? Jadi tidak masalah karena kita tidak mengklaim video dari YouTube itu, kita hanya memasukkan link. Jadi istilahnya sebenarnya pemilik dari video itu bahkan terbantu dengan kita karena kita membantu mempromosikan kontennya mereka, seperti itu. Jadi kalau memasukkan artikel lain ke dalam artikel kita, misalnya seperti ini yang tadi, itu berarti saya membantu penulis artikel mempromosikan artikelnya. Semoga bisa dipahami. Masih ada pertanyaannya, semoga sudah terjawab, Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan kedua Ibu, dimonitor Ibu. Iya, bagaimana pertanyaan? Dari Andi Takbir Iskom, apakah dalam mengcopy paste dari file buku dan materi dari referensi lain harus mencantumkan penerbit atau penulis artikel atau mencantumkan sumbernya? Iya, jadi saya sangat menyarankan, jadi ini terkait plagiarisme ya Bu. Jadi bahkan ketika meskipun ini adalah blog, ketika kita menggunakan data dari sumber tertentu, kita harus menghargai pemilik artikelnya, kita harus menghargai penulisnya. Jadi sumber dari kutipan itu harus ditulis, itu asalnya dari mana. Jadi bisa ditulis di bagian bawah di daftar pustaka. Tadi ada ya, struktur aerenkim akar. Misalnya seperti ini. Di sini saya menggunakan 2 artikel, jadi saya menulis 2 daftar pustaka. Ini adalah sumber dari penjelasan-penjelasan yang saya gunakan di atas. Seperti itu. Jadi harus ditulis, Bu, kalau memang menggunakan kutipan dari penjelasan orang lain. Seperti itu. Citra bisa dimonitor itu? Ya. Oke, saya lihat di chat ini mungkin ada solusi atau tips. Ada penanya ini menanyakan apakah bisa menggunakan media lain selain blog yang maksudnya ini di daerah terpencil Ibu, yang minim dengan sinyal. Mungkin ada tips dari Ibu atau saran atau bagaimana yang mungkin bisa ini pertanyaan dari Bapak Surya Adi Pratama. Oke. Konteksnya adalah
Bapak ingin mengajak siswanya menulis atau punya keterampilan menulis, tetapi tidak bisa mengakses blog. Nah, kalau misalnya permasalahannya seperti itu, berarti kita bisa memilih metode lain, misalnya membuat jurnal belajar. Membuat jurnal belajar bagi siswa berarti mengajak siswa untuk menuliskan apa saja yang sudah mereka pelajari dari proses pembelajaran kita, seperti itu. Jadi meskipun tidak melalui blog, siswa tetap punya pengalaman bagaimana menjelaskan apa yang sudah mereka pelajari. Seperti itu, Pak. Kalau misalnya dari guru, ketika bagaimana caranya guru ingin memberikan penjelasan-penjelasan sebelum kelas kepada siswa dan tidak bisa mengakses blog, berarti solusinya juga adalah kreativitas guru untuk membuat media pembelajaran. Misalnya mengumpulkan artikel-artikel, kemudian dibagikan kepada siswa, atau memilih beberapa artikel berbeda, misalnya 3 artikel berbeda, kemudian masing-masing kelompok membahas materi yang berbeda, kemudian mengarahkan diskusinya seperti itu. Semoga terjawab ya pertanyaannya, Pak. Masih ada beberapa, Ibu. Oke. Dari akun YouTube, Mita Mustabil, pertanyaannya, apakah ada cara yang dapat dilakukan untuk mencegah plagiat dari blog kita? Karena saat ini banyak sekali yang hanya melakukan copy paste. Iya. Jadi sebenarnya ketika tulisan kita sudah diposting di blog, itu berarti kemungkinan ada orang lain yang mengcopy paste tulisan kita itu sangat besar, seperti itu. Jadi sama seperti buku-buku yang dijual, yang diproduksi, ketika buku itu muncul ke pasaran, maka kemungkinan itu istilahnya dicurangi ya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, itu memang sangat besar. Dan bagaimana cara menghindari itu adalah itulah peran kita sebagai pendidik. Bagaimana kita mencontohkan kepada siswa bagaimana sebaiknya menghargai tulisan dari orang lain. Seperti itu. Ini saya boleh langsung menjawab ya, Pak. Tadi ada yang bertanya juga tentang kelebihan Blogger dan WordPress dan bagaimana monetize blog. Nah, ini kaitannya tadi untuk bagaimana memonetize blog, kaitannya dengan kualitas artikel kita. Nah, ketika kita meng-copy paste saja artikel dari web, itu kemungkinan untuk memonetize blog itu sangat rendah, karena yang istilahnya yang diinginkan oleh Google adalah
blog-blog yang mempunyai artikel yang original, seperti itu. Jadi ketika Bapak dan Ibu menulis artikel-artikel original, itu kesempatan untuk memonetize lebih tinggi. Jadi bagaimana caranya? Kita mendaftar melalui Google AdSense. Nah, setelah proses pendaftaran, nanti akan direview oleh pihak Google, dan setelah proses reviewnya nanti akan ada penjelasan apakah diterima atau tidak. Nah, disinilah pentingnya untuk membuat artikel yang original. Karena ketika artikel-artikel kita tidak original, atau istilahnya plagiat dari artikel lain, itu akan terdeteksi. Seperti itu. Nah, pertanyaan kedua, tentang apa sih kekurangan dan kelebihan Blogger dan WordPress. Jadi, kalau menggunakan Blogger dan WordPress itu, kalau saya, itu tergantung dari penulis lebih suka menggunakan media apa. Esensinya sama, tetapi fitur-fiturnya berbeda. Saya sendiri pernah menggunakan WordPress, tapi saya merasa blog itu lebih mudah. Jadi saya merasa blog itu lebih simple, tapi ketika kita ingin memonetize artikel, beberapa teman mengatakan bahwa WordPress itu lebih mudah untuk dimonetize, seperti itu. Tapi saya sendiri belum ke arah monetize. Saya masih ke proses pembelajaran, seperti itu. Jadi kalau memang ada rencana untuk monetize blognya, boleh menggunakan WordPress. Kemudian yang kedua adalah yang perlu diperhatikan adalah kualitas artikelnya. Kemudian yang ketiga adalah traffic-nya, atau seberapa banyak orang yang mengakses artikel tersebut. Seperti itu. Mungkin masih ada. Oke, Bapak Ibu yang masih ingin mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu bisa resend di monitornya, kemudian mengirimkan di lewat chat. Oke, untuk sesi berikutnya mungkin masih ada Bapak Ibu yang ingin disampaikan atau ingin bertanya ke pemateri. Ada ini Harpia SPD, silakan Ibu Harpia. Ibu Harpia, barangkali di chat saja Pak Asrul, dibaca yang di chat saja. Oke, ada satu Ibu Andi. Ya, dari Ibu Mary Purba. Ya, silakan Pak. Ini pertanyaannya, bagaimana caranya memberikan tugas di classroom? Apakah kita langsung memberikan nilai atau bagaimana? Oke. Itu barangkali, Bu. Oh iya. Google Classroom ya, Bu? Iya.
Metodologi penelitian. Jadi kalau untuk penggunaan Google Classroom, ketika memberikan tugas kepada siswa, itu ada dua cara sebenarnya. Yang pertama adalah ketika soal yang kita berikan sudah diberi kunci jawaban, maka melalui Google Classroom itu akan secara otomatis dinilai dan diberi poin. Nah, itu untuk pilihan ganda seperti itu. Tapi untuk pengalaman saya biasanya memberikan beberapa soal esai. Soal esai juga bisa diberi kunci jawaban atau bisa di-review sendiri oleh pengajar dan diberi skor seperti itu. Jadi ketika tugas dikumpul, pengajar mereview masing-masing tugas yang masuk melalui Google Classroom, kemudian diberi skor secara manual. Itu bisa seperti itu. Classwork. Ada ini Ade Ina yang present. Silakan Ibu Ade Ina. Oh, makasih Pak. Ini saya tuh tadi menyimak ya, Bapak dari dulu saya tuh pingin punya blog. Langkah-langkah pembuatannya tuh gimana ya Pak ya? Ya Bu ya? Oh ya. Sebenarnya kalau sudah punya, ini saya coba share screen lagi. Saya belum punya Bu. Hosting. Silakan. Jadi boleh melalui www.blogger.com. Tapi ini saya sudah punya blog, jadinya mungkin saya harus keluar dulu ya. Coba saya ini. Nah, seperti ini. Jadi intinya adalah karena blogger ini di bawah Google, jadi ketika untuk membuat ini yang pertama membuat Gmail, setelah itu ke www.blogger.com. Di situ akan bisa muncul seperti ini, Bu. Nanti bisa diikuti langkah-langkahnya. Try new blogger. Welcome. Di sini create new blog. Jadi sign in di Gmail dulu, kemudian ke www.blogger.com. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, dan klik create new blog. Jadi ini berarti membuat blog baru, seperti itu. Nah, di sini bisa dimasukkan apa judulnya, kemudian apa alamat blognya, kemudian ini memilih tema tampilannya, seperti itu. Nah, kalau misalnya melihat contoh dari blog saya, acitrapratiwi.com, jadi ini tergantung dari Ibu. Nama blognya itu bisa menggunakan nama misalnya ruang belajar atau belajar biologi jika memang 100% kontennya ingin digunakan untuk proses pembelajaran. Tapi untuk konten saya lebih kepada pertanyaan-pertanyaan yang saya terima bukan cuma pada konteks pembelajaran tapi juga konteks yang bukan pembelajaran. Jadi nama yang saya pilih itu nama saya. Kemudian ini untuk, jadi ini untuk alamatnya. Poinnya adalah ketika yang digunakan mandiri itu akan ada .blogspot.com. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin membeli domain, itu bisa .com, .net, .co.id seperti itu. Nah, kemudian title, judul ini akan muncul di sini. Jadi saya menggunakan judul cerita citra karena konteksnya lebih ke berbagi banyak hal seperti itu, bukan cuma pembelajaran.
Jadi Bu, kalau blog itu nanti kita misalnya mau belajar di Google Classroom di mana itu bisa di itu ya Bu ya? Bisa Bisa di-share di-join-kan juga. linknya. Iya. Oh iya. Jadi kalau misalnya ke Google Classroom tadi, misalnya evaluasi pembelajaran ini bisa di-share di sini. Misalnya misalnya tadi buat artikel di blog, kemudian di-share di stream Google Classroom itu bisa. Seperti itu. Bahkan video-video YouTube juga misalnya di sini bisa berbagi YouTube di Google Classroom atau berbagi link. Nah, link ini di sini bisa link dari artikel di blog. Seperti itu. Tapi kalau misalnya gini ya Bu ya, berbagi video atau apa dari YouTube, itu harus ada lisensinya atau gimana itu Bu? Atau bebas saja? Ketika membagikan video YouTube di situs lain, itu kan tidak saya membagikan link YouTube ya di sini. Itu bebas saja sebenarnya Bu, bisa. Karena ketika siswa menonton videonya, mereka tetap diarahkan ke akun pemilik video tersebut di YouTube. Iya. Berbeda ketika saya mengambil video di YouTube, kemudian diambil plug, kemudian di-download, diunggah di akun YouTube saya. Tapi padahal videonya bukan milik saya. Kemudian link YouTube saya yang saya bagikan ke kelas saya, itu berarti saya plagiat dong, mencuri konten orang, kayak gitu kan. Tapi kalau konteks yang tadi saya cuman membagikan konten orang aja, berarti sebenarnya saya membantu si pemilik video. Mempopulerkan ya? Iya benar Bu. Jadi sebenarnya mereka terbantu. Iya. Makasih Bu. Ya. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Adeina. Silakan host, moderator silakan lanjut. Oke, Bapak Ibu, masih ada yang ditanyakan ke pemateri? Oke, Bapak Ibu bisa langsung bertanya ke pemateri. Ada Mary Purba, silakan Ibu Mary Purba. Oke, terima kasih Pak. Saya mau bertanya untuk ke Ibu Citra. Tadi saya ada di live di chat room-nya, tapi yang mau saya tanyakan, selama ini saya sudah pakai Google Classroom. Di situ kita bisa memberikan penugasan ketika mahasiswa atau peserta didik itu telah menjawab dan menyerahkan kembali, kita bisa melakukan penilaian dan kita bisa share hasil nilainya, itu bisa dilihat mahasiswa. Tapi yang mau saya tanyakan, apakah di Blogger juga bisa dilakukan yang sama? Karena selama ini saya sudah pakai Blogger, tapi itu masih untuk konten pribadi gitu. Oke, jadi sebenarnya di blog itu kalau untuk penilaian seperti Google Classroom tidak ada fiturnya, Bu. Jadi lebih ke sebenarnya tetap bisa ada diskusi. Tapi penilaiannya itu manual, dalam artian ibu yang menilai. Misalnya, ya, halo. Halo Ibu Citra, suaranya tidak terdengar. Ibu Citra. Ibu Citra, diputus. Ibu Citra, oh, Ibu Citra lagi kalau sudah keluar.
Silakan moderator, lanjut Ibu Citra sudah keluar. Oke, Bu Citra bisa dimonitor Ibu. Sudah keluar Pak, silakan Pak. Tutup. Oh ya, sudah masuk kembali ini Bu Citra. Oke, Bu Citra, Bu Citra bisa dimonitor. sudah? Oke, lanjut Bu Citra, silakan. Tadi tentang Google penilaian di blog ya Bu. Jadi Ibu tetap bisa mengajak, misalnya ya untuk artikel, Ibu membuat artikel di blog, kemudian siswa diminta untuk berdiskusi di kolom komentarnya. Penilaiannya itu tetap manual, atau mungkin kalau memberikan tugas, masing-masing peserta didik boleh membuat artikel di blognya masing-masing. Jadi kemudian linknya di-share di Google Classroom. Kemudian penilaiannya diberikan di Google Classroom seperti itu. Jadi jadi tetap untuk menggunakan Blogger berarti kita tetap membutuhkan satu media yang bisa mengumpulkan semuanya, dan itu bisa dilakukan melalui Google Classroom, Bu. Seperti itu. Jadi dibuatkan assignment, tapi untuk menjawabnya berarti siswa mengumpulkan link dari tulisannya masing-masing, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, masih ada yang ada Ibu Devi Windasari. Oke, Ibu silakan, Devi. Ibu. Ibu Devi. Halo. Ya, silakan Ibu Devi, sudah kedengaran suaranya. Ya, terima kasih Ibu Citra. Saya ingin bertanya. Agak kecil suaranya Ibu Devi, agak diperbesar volume. Oke. Sudah dengar, Pak? Oke, Ibu. Silakan, Bu. Saya ingin bertanya kepada Ibu Citra. Yang pertama, sebelum kita publish artikel blog, apakah sebaiknya kita tulis di Microsoft Word dulu, kemudian kita salin di blognya, baru dipublish? Karena selama ini pengalaman saya, ketika kita sudah publish di blog, itu ada beberapa tulisan yang ternyata tampilannya acak. Terutama tentang, kebetulan saya mengajar kimia, Ibu, apalagi tentang reaksi itu di blog jadinya acak-acakan. Apakah kita ubah dulu dan lambat bersama reaksinya atau seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Pertanyaannya menarik. Jadi memang itu adalah salah satu yang harus dipertimbangkan ketika membuat artikel di blog. Kalau saya pribadi lebih suka, jadi sebenarnya tergantung preferensi Ibu. Ya. Tunggu, saya coba screen share. Oke. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih suka menulis langsung di blog, Bu. Karena ketika menulis di Word, saya cenderung tidak menyelesaikan tulisan itu. Tapi ketika saya sudah misalnya buat langsung di blog, cenderung satu kali duduk itu diselesaikan sampai publish, seperti itu. Nah, tipsnya adalah boleh, kalau Ibu mau tahu bagaimana tampilannya, boleh preview dulu, Bu. Jadi kalau misalnya sudah ditulis atau sudah di-copy dari dari Word, itu boleh di-preview dulu supaya kita bisa cek kira-kira tampilannya di blog itu seperti apa. Jadi itu yang biasanya saya lakukan. Kemudian kalau untuk reaksi kimia memang benar
Jadi saya pernah menulis tentang siklus nitrogen dan itu ada reaksi kimianya. Saya cenderung pakai screenshot, Bu. Jadi reaksi kimianya itu diupload ke blognya dalam bentuk gambar. Seperti itu. Jadi seperti ini. Misalnya ada reaksi kimia seperti ini saya buat di PowerPoint, Microsoft PowerPoint, kemudian saya screenshot, baru saya upload di sini. Jadi ini juga gambar. Jadi memang menggunakan blog itu memungkinkan kita untuk memanfaatkan beragam media. Jadi di sini sebenarnya bisa, kalau misalnya ingin ditambahkan video dari YouTube itu bisa saja. Tapi saya tidak menambahkan video, hanya gambar-gambar dan reaksi saja seperti ini. Jadi semoga bisa terjawab ya, Bu. Jadi kalau jawaban dari saya sendiri lebih prefer untuk langsung menulis di blog, dan untuk mengeceknya itu di preview dulu. Kemudian untuk reaksi kimianya saya lebih prefer menggunakan gambar. Kemudian memang beberapa kali ketika saya menulis di Word dan saya copy, itu kadang tulisannya jadi aneh kayak gitu. Jadi makanya itu alasannya saya lebih suka langsung menulis di blog seperti itu. Halo Bapak Ibu, mungkin saya beri satu penanya lagi itu di sesi ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengajukan pertanyaan terutama materi. Ya, saya. Oke, Ibu, silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sukses untuk UPT SMA Negeri 2 Nrekang di Sulawesi. Terima kasih Bu Dokter. Dr. Ica. Saya Dr. Hajah Siti Aisyah dari Universitas 17 Agustus 45 Untak Samarinda, Kalimantan Timur, Fakultas Hukum. Berkenaan dengan webinar yang dilakukan oleh SMA 2 Nrekang sangat menarik karena apa, ini merupakan pembelajaran daring virtual yang saat ini sudah dibumikan di Indonesia berkenaan dengan COVID-19 ini. Sebelum COVID sih, Mas Menteri sudah memang menginstruksikan kepada kita bahwa memang virtual ini sangat-sangat bermanfaat ketimbang offline. Karena apa? Dari sisi efisiensi waktu, dari segi pembiayaan, dan dari sisi high-tech-nya siswa dan mahasiswa pun terasah di situ. Nah, kemudian untuk media Google yang dilakukan oleh guru-guru saat ini dengan menggunakan virtual itu tentunya ada sisi-sisi juga yang negatifnya. Ya, negatifnya itu tadi, satu, misal konten yang dibuka oleh siswa itu kalau tidak kita komunikasi dengan orang tua dan kita sendiri selaku guru ataupun selaku dosen tidak memperhatikan, konten-konten itu dibuka sembarang oleh mahasiswa maupun siswa. Nah, makanya perlu pengawasan. Kemudian ada aplikasi yang mengkonekkan antara pembelajaran afektif, psikomotor maupun knowledge. Jadi dia sudah link. Misal sikapnya untuk mata pembelajaran kimia yang Ibu Devi tadi 90. Kemudian bagaimana tentang psikomotornya atau keterampilannya. Langsung dia link. Nah, kemudian ada lagi untuk knowledge-nya berapa, diberi 90. Nah, konten-konten itu memang ada disusupi atau disusupi oleh media-media yang kurang-kurang berkenan untuk saat ini karena provider kan banyak, masing-masing provider itu tumbuh berkembang. Yang kita perlu awasi saat ini adalah konten yang tidak benar. Penjelasan dari pemateri untuk melingkan dulu. Mungkin kan ini karena sudah ada aplikatif langsung, konten antara sikap, connect ke afektifnya, connect ke psikomotornya, atau ada sistem aplikasi lain yang perlu mendapatkan kiat-kiat dari narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang Bugis juga loh, Bugis Makassar. Ya, terima kasih. Salam kenal Ibu Dokter. Ya, salam kenal, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Ibu Dokter, sangat menarik.
karena memang inti dari pembelajaran adalah bagaimana melalui pembelajaran kita tidak hanya berfokus pada kognitif siswa, tetapi juga bagaimana meningkatkan psikomotor dan afektifnya. Nah, saya pikir disinilah dibutuhkan kreativitas dari guru, karena itulah alasannya kenapa, salah satunya adalah kenapa teknologi, kehadiran teknologi itu tidak akan bisa menggantikan peran guru. Jadi disitulah dibutuhkan kreativitas guru, bagaimana merancang proses pembelajaran yang bisa tidak hanya berfokus pada bagaimana meningkatkan kognitif, tapi juga psikomotorik dan afektif. Nah, psikomotorik dan afektif ini tentu saja bisa difasilitasi pada proses pembelajaran. Saya mungkin memberikan salah satu contoh yang saya terapkan, misalnya untuk afektifnya. Melalui pembelajaran, ketika misalnya ya dalam proses diskusi grup, dalam proses diskusi grup mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengalami meng-guide siswa berdiskusi melalui grup WA itu agak repot seperti itu kan. Kemudian kadang ada yang memberikan komentar-komentar yang tidak sesuai. Nah, disitulah peran guru. Ketika memandu proses diskusi secara online, itu sama saja dengan proses offline. Intinya adalah peraturannya harus jelas di awal. Misalnya, bagaimana siswa dituntut untuk diinformasikan ya di awal aturan-aturannya, menghargai pendapat temannya, kemudian menanggapi bagaimana pola-pola penanggapan diskusinya, menjawab pertanyaan setelah memberikan tanggapan dari teman yang lain, seperti itu. Kemudian untuk mengintegrasikan misalnya aktivitas psikomotorik, itu juga bisa dilakukan contohnya melalui kegiatan praktikum yang dipandu secara online. Misalnya salah satu contohnya adalah karena di biologi saat ini beberapa materi kan harus ada praktikumnya yang biasanya dilaksanakan di kampus. Tetapi karena ini jadinya butuh cara kreatif bagaimana caranya peserta didik ini tetap bisa melakukan praktikum tapi di rumah. Nah, misalnya memanfaatkan Google Classroom. Panduan praktikumnya di-upload di Google Classroom, kemudian siswa peserta didik itu diberi yang diberikan di Google Classroom itu cuma tujuan besar. Kemudian mereka dituntut untuk bagaimana caranya mendesain praktikum atau percobaan sederhana untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan proses diskusi melalui Google Classroom. Nah, kalau ada langkah-langkah seperti ini, berarti kita mentargetkan peningkatan kognitifnya, juga psikomotoriknya dalam mendesain praktikum atau merancang praktikum. Dan selama praktikum ini, karena kita laksanakan secara online, maka perlu direkam, kemudian diupload melalui media tertentu, setelah itu didiskusikan melalui Google Classroom. Jadi, kalau misalnya pertanyaannya adalah satu fitur yang mengkolaborasikan ketiganya, saya lebih kepada bagaimana guru merancang proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi, tetapi melalui proses itu semua aspek baik dari kognitif, afektif, dan psikomotorik itu bisa ditingkatkan. Seperti itu, Bu Dokter. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih, Dik. Baik. Silakan, Ibu. Sudah cukup Ibu Dokter.
Ya, terima kasih banyak. Oke, makasih Bu Dokter. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya yakin masih banyak yang ingin kita diskusikan terkait media Google. Namun waktu yang membatasi kita sehingga kita cukupkanlah pada hari ini. Dengan selesainya tanya jawab ini maka berakhir materi kita. Semoga ilmu yang kita dapat dari kegiatan ini kita dapat aplikasikan di lingkungan kerja kita masing-masing. Saya Asrul Ismail sebagai moderator menyampaikan terima kasih atas segala partisipasinya dalam mengikuti webinar Semada Cerdas dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke host Pak Arjuna SSC. Ya, terima kasih moderator yang boleh memandu acara kita sehingga acara kita boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih pula buat narasumber kita, Ibu Andi Citra Pratiwi, walaupun ada sedikit kesalahan pada jaringan, tapi akhirnya bisa juga bergabung dengan kita. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar hari kedua. Semoga kita semua tetap diberi kekuatan kesehatan untuk bisa mengikuti webinar terakhir besok pada hari ketiga yang akan dibawakan oleh dua orang pemateri, yaitu Ibu Nanda SK, dosen Universitas Islam Negeri Jember, dan Bapak Arham bin Jamaluddin, kandidat doktor Universitas Negeri Malang. Sebagai informasi tambahan bagi kita Bapak Ibu sekalian, bahwa besok juga akan disiapkan door prize bagi 4 orang penanya yang akan dipilih oleh narasumber kita, siapa yang layak untuk mendapatkan door prize. Jangan lupa mengisi absen Bapak Ibu. Demikian acara kita pada hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, stay at home, dan salam sehat selalu. Stay at home. Kita ikuti Bapak Ibu. Yang kerja itu Kang Pi. Bu Andi Citra Pratiwi selalu. Yang tanggal 6. Dari Solo, Kakak sama Kalimantan. jadi